Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fitrah ini sudah bagus ya di kita. Alhamdulillah hampir semua orang Islam sadar akan kewajiban zakat fitrah. Alhamdulillah, besar kecil, laki perempuan itu kesadarannya full. Kalau zakat fitrah itu semua menunaikan. Alhamdulillah. Tinggal zakat malnya yang masih perlu kita kita ingatkan bahwa zakat mal itu, zakat kekayaan itu juga sama-sama wajib sebagaimana zakat fitrah. Zakat mal kita sudah selesai. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Lalu siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Terus kapan waktunya? Lalu dengan apa harus dikeluarkan, gitu ya? Siapa yang mau baca? Ada yang kelihatan? Pade, kelihatan Pade? Halaman 24. Bisa dibaca Pade? Halaman yang pertama. Wa zakatul fitri, ya. Masya Allah, bagus. Baik. Wa zakatul fitri, zakat fitrah, tajibu, wajib. Zakat fitrah itu wajib. Wajibnya biidraki juz'in min ramadhana wa juz'in min syawal. Wajibnya itu sebab menangi. Apa menangi? Bahasa Jawanya menangi. Bahasa Indonesianya apa? Menangi. Menemui ya, menemui. Ya, menemui dah. Mengalami ya. Mengalami. Ya, kalau bahasa Jawanya nemoni gitu ya, nemoni. Jadi sebab wajibnya zakat fitrah itu nemoni, menemui waktu min Ramadhan, dari bulan Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan sebagian daripada waktu di bulan Syawal. Jadi kalau ada orang hidup di bulan Ramadan, sebagian di bulan Ramadan dan sebagian lagi di bulan Syawal, maka orang itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu keterangannya seperti ini. Misalkan ada orang lahir, misalkan kayak kita kan sudah lahir, sudah besar, pas Ramadan kita masih hidup, lalu bulan Syawal juga kita masih hidup, nah itu sudah kena tuh ya, wajib. Kemudian ada orang lahir di tanggal 29 Ramadan, 29 ya kan, akhir sudah akhir Ramadan, akhir bulan Ramadan lahir. Jadi sebelum matahari tenggelam dia lahir, besoknya kan otomatis bulan Syawal, maka dia juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau seandainya ada orang nemuin bulan Ramadan, dari bulan Ramadan nih ada masih hidup, begitu pas di tanggal 29 Ramadan, sudah pas terakhir di bulan Ramadan, matahari belum tenggelam nih, belum tenggelam, udah hampir tenggelam, ternyata dia wafat. Berarti kan dia nggak nemuin bulan Syawal, maka orang ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya ada seorang anak yang dilahirkan di tanggal 29 Ramadan, matahari sudah tenggelam, sudah habis Ramadan, di sini sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia nggak nemui di bulan Ramadan, dia otomatis masuk di bulan Syawal saja, maka anak itu tidak dizakati. Nah, itu maksudnya ya. Ala kulli muslimin, wajibnya itu atas semua orang Islam. Berarti hanya orang Islam yang wajib zakat. Orang kafir enggak wajib zakat. Orang kafir tidak wajib zakat. Tapi nanti ada perinciannya. Misalkan begini,
ada orang kafir laki-laki, istrinya muslim, maka sejatinya dirinya tidak wajib zakat, tapi karena istrinya itu orang muslim, seorang muslim, maka dia kewajiban untuk mengeluarkan zakat istrinya, ya, zakat istrinya. Atau seorang kafir punya anak, anaknya muslim, dia sendiri tidak wajib zakat, tapi karena anaknya orang muslim, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib itu anaknya, ya, yang muslimnya, bukan dirinya. Itu keterangannya. Alaihi, atas dia, ala kulli muslimin, atas orang Islam, wa alaman alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Kewajiban zakat ini atas orang Islam, atas dirinya, ya, dirinya orang Islam, dan juga atas orang-orang yang wajib diberikan nafkah atas nama dia. Ya, gampangannya begini, zakat itu wajib bagi orang Islam, juga buat orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Bisa dipahami? Ya. Sekarang siapakah mereka yang wajib diberikan nafkah oleh seseorang tersebut? Nah, ini perlu dibahas ini, ya, bagaimana? Misalkan gampangnya ini, Bang Sulaiman, orang Islam, hidup di Ramadan dan Syawal, maka Bang Sulaiman wajib untuk mengeluarkan zakat. Juga atas orang-orang yang wajib diberikan nafkah oleh Bang Sulaiman. Siapa saja mereka? Yang pertama, usulihi, usulnya itu ke atas, bapaknya, ibunya ke atas, ya. Nah, itu wajib. Kewajiban itu ada di Bang Sulaiman. Wa furu'ihi, juga furuknya, ke bawahnya, anak-anaknya wajib, anaknya ke bawah, anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun anaknya itu gila atau dia sakit yang berkepanjangan. Sakit yang berkepanjangan itu seperti ada kayak semacam lumpuh dari lahir gitu, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu sampai nanti juga tanggungannya sebagai orang tua. Jadi sudah wajib nafkah, juga wajib zakat. Kemudian ada satu lagi nih, pasangannya, ya, istrinya. Yang dimaksud di sini adalah istrinya. Jadi kalau ke atas bapaknya, ibunya, kalau ke bawahnya anaknya, baik laki maupun perempuan. Kalau ke samping saudara enggak, ya. Kasus seorang istri, misalkan istrinya itu ke orang kafir, berbeda lagi kewajibannya. Kewajiban kita memberikan nafkah karena dia istri. Orang tua, ibu, bapak, anak, laki maupun perempuan, juga istri, itu wajib memberikan nafkah kita, ya, memberikan nafkah wajib. Dalam keadaan Islam maupun enggak, nafkah tetap wajib. Nafkah ini, ya, nafkah orang tua kita, waliyadzubillah. Kalau seandainya ada seseorang yang orang tuanya itu kafir, tetap wajib memberikan nafkah. Kalau misalkan punya anak, ada orang punya anak, anaknya kafir, juga tetap wajib memberikan nafkah. Kalau ada orang yang punya istri, istrinya kok kafir, tetap wajib memberikan nafkah. Namun kalau di bab zakat beda. Selama mereka muslim, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mereka itu kafir atau murtad, hilang kewajiban zakatnya, hanya kewajiban nafkah saja, memberikan nafkah saja. Tapi kalau Islam, ya berarti wajib nafkah, wajib zakat juga, gitu, ya. Ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Kemudian berapa ukurannya? Wa ala kulli wahidin, wajib ala kulli wahidin, atas semua orang, semua individu, satu persatunya. So'un, wajib satu so'. Satu so', masih ingat satu so' berapa? Pak Haji Sahlan. Ya, emang anak muda ini, ya,
Satu sok itu kalau di kilo itu 2,75 kilogram. Itu kalau dirupain kilo ya. Jadi satu sok itu sama dengan 2,75 kilogram. Ya. Kalau satu sok, iya satu sok namanya. Sok itu begini, mohon maaf. Raupan, ya raupan begini. Dari sini sampai ke sini, begini. Nah ini soknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ukurannya soknya dari tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama memperinci itu kira-kira kalau segini itu berapa sih? Segini itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu sama dengan 4 cawuan. 4 cawuan itu. Apa itu cawuan Pak De? Gini gitu Pak De? Ya itu cawuan. Itu satu sok. Tapi kalau dikiloin itu sama dengan 2,75 kilo. Kemudian beberapa ulama kita memberikan anjuran jangan dipres dah gitu. Lebihin dikit 3 kilo gitu ya. Nah, 3 kilo. Jadi kalau zakat fitrah yang aman itu 3 kilo. Ya, 3 kilo. Sebetulnya ukurannya satu sok saja. Satu sok berarti 2,75 kilo. 2,75 kilo. Rupanya apa? Min ghalibi qutil balad. Min ghalibi qutil balad. Satu sok yang berupa makanan yang umum digunakan di daerah tersebut. Berarti kalau orang Jakarta makannya pakai apa Pak Haji? Ya nasi. Makan nasi. Keras. Udah sayang dong. Ya orang Jakarta makan nasi ya. Kalau di Jakarta makannya nasi, yang dikeluarkan berasnya, bukan nasinya. Nah ini yang perlu diketahui, bukan nasinya ya. Kalau zakat bukan pakai nasi ya. Kemudian kalau misalkan di satu daerah makanannya di situ yang umumnya jagung misalkan, kayak di bagian daerah Madura, ya jagung yang dikeluarkan ya, jagung. Kemudian ini kalau daerah timur nih ya. Daerah timur misalkan mereka makanannya sagu, ya mereka mengeluarkan sagu. Jadi Singkong itu? singkong juga sama. Kalau misalkan ada satu daerah yang memang makanan pokoknya singkong, ya pakai singkong, dikeluarkannya pakai singkong. Intinya dikeluarkan dari makanan pokok daerah tersebut. Ya kalau di Timur Tengah biasanya pakai itu, pakai gandum. Ya, kalau di kita pakai beras. Yang demikian itu idza fadulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutiman alaihi nafaqatuhum yaumal 'idi wa lailatihi. Yang demikian itu tadi disyaratkan ketika dia sudah memiliki kelebihan, ya kelebihan tersebut sudah melebihi dari hutangnya, kemudian pakaiannya, kemudian tempat tinggalnya, dan juga kelebihan dari persediaan orang-orang yang wajib diberi nafkah tadi itu. Ya, di hari itu orang yang wajib mengeluarkan zakat itu persediaannya sudah cukup untuk dirinya sendiri, juga sudah cukup persediaannya untuk orang-orang yang wajib diberikan nafkahnya. Baru dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Yaumal 'idi wa lailatihi. Keperluannya persediaan tersebut cukup di 1 hari 1 malam di hari raya. Jadi siangnya itu kira-kira pokoknya sudah tercukupilah kebutuhannya, sampai malamnya sudah tercukupi kebutuhannya. Watajibun niyatu, dan wajib niat itu wajib fi jami'i anwa'iz zakati, di semua macam zakat, ba'dal ifraz, setelah dipisah-pisah. Jadi misalkan Bang Sulaiman punya beras 1 karung, ya kan? Wah ini untuk persediaan saya nih 1 hari, ya kan? 1 hari 1 malam. Oh ini buat ibu saya nih 1 hari 1 malam. Buat anak-anak saya ini 1 hari 1 malam.
Nah ini kan lebih nih berarti udah dipisahin. Nah itu setelah sejak dipisahin itu boleh niat ya. Jadi niatnya ini untuk kebutuhan saya dan keluarga saya. Nah ini nih untuk zakat. Nah itu niat ya, niat itu boleh. Sejak dipisahkan barangnya tersebut, ini untuk zakat dan ini untuk keperluan yang lain. Wajibu dan wajib sarfuha, mendistribusikan, memberikan zakat tersebut ilaman kepada orang wujida yang ditemukan minal fuqara. Siapa mereka? Orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, kemudian amil zakat. Semua kita udah kan, udah bahas ya. Wal muallafati qulubuhum, kemudian orang-orang yang dilembutkan hatinya kepada Islam. Di antara mereka adalah orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, kemudian untuk budak. Wal gharimina, untuk orang-orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk orang yang berjuang ya di medan perang di jalan Allah. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, dan juga orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos. Wala yajuzu, dan tidak boleh, wala yujzi'u, dan tidak cukup, sarfuha, mendistribusikan zakat, memberikan zakat, li ghairihim, selain daripada mereka golongan 8 tersebut. Nah ini barangkali sampai sini ada yang perlu ditanyakan, yang belum jelas. Boleh Pak Ji? Boleh, silakan. Saya mau tanya ini ya. Barangkali kita nyoba satu contoh, saya mengangkat anak itu wajib dikeluarkan nggak? Anak angkat, kalau kita sudah mengangkat dia sebagai anak, ya otomatis kita berkewajiban untuk, kalau ada ya, kalau ada lebihnya keluarin untuk dia gitu. Ini zakatnya untuk anak angkat saya gitu. Kalau lebih, kalau punya, kalau misalkan nggak punya, ya sudah nggak usah, kan kita nggak punya ya. Kalau orang punya, kalau punya pembantu tinggal di rumah dia kita, itu wajib kita apa dia sendiri? Pembantu itu ikut bosnya, dia tanpa gaji. Kalau zaman dulu kan ya, zaman dulu itu pokoknya dia makan, hidup, keperluannya semua dijamin sama yang bosnya ya, tapi nggak ada gaji. Dulu juga budak sama juga, budak itu ikut bosnya gitu, ikut bosnya dan tidak ada gaji. Mereka hanya dapat makan, minum, dan kebutuhan, semua kebutuhan yang namanya nafkah dari itu, wajib nafkah. Tapi kalau zakat itu beda lagi babnya. Kalau zakat ya, kalau zakat itu kan budak nggak wajib zakat, nggak masuk. Nah sekarang masalahnya kondisi pembantu tadi itu seperti budak apa seperti pekerja? Kalau seperti budak berarti dia ya nggak zakat. Kalau sekarang kan pekerja. Nah sekarang itu pekerja. Asisten itu. Asisten. Ya bahasa sekarang asisten ya, asisten rumah tangga ya. Karena dia punya gaji ya hitungannya seperti pekerja biasa ya, pekerja. Jadi nafkah bukan kewajiban bosnya, karena itu pekerja. Dia memberikan tenaganya, kita memberikan gaji, sudah selesai. Begitu juga termasuk zakatnya, dia sendiri sudah termasuk bukan termasuk bosnya ya. Bosnya tidak bertanggung jawab, tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Itu. Jadi kasus pembantu untuk saat sekarang itu beda dengan pembantu zaman dulu ya. Itu. Bagus, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Satu lagi ya. Ya, boleh. Bagaimana? Wajib zakat itu kan orang tua terhadap anak ya, tanggung jawabnya. Apabila anak itu sudah dewasa ya, sudah bekerja tapi belum berumah tangga ya. Sementara kita sebagai orang tua nih sudah tidak punya penghasilan. Nah, untuk zakatnya bagaimana Pak? Kalau sudah tidak punya penghasilan, sementara ada anaknya udah kerja tapi belum berkeluarga ya, masih satu rumah gitu loh. Nah, itu kewajibannya atas siapa kita, gitu ya? Atau ke
Bentar. Sementara orang tua udah tidak punya penghasilan nih, yang jadi masalah. Ya. Untuk kita bedakan dulu nafkah sama zakat ya. Untuk nafkah, kalau orang tua nih, orang tua itu biarpun dia kaya, dia pun bekerja atau enggak sampai kapanpun, kita sebagai anak wajib terus nafkah. Walaupun orang tua kita itu kaya, kita masih berkewajiban untuk memberikan nafkah karena perintah Al-Quran itu wasahibuhuma ma'rufa. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, itu wajib. Berbuat baik kepada orang tua adalah wajib. Nah, bentuk memberikan nafkah kepada orang tua itu bentuk bukti bahwa kita bakti ya, berbakti. Itu kewajiban anak kepada orang tua. Walaupun orang tuanya kaya, tetap diterima nggak diterima sama orang tua kita nggak ada masalah. Tetap kita punya kewajiban, itu tidak bisa putus. Namun kalau sama anak ya, selama anak itu tidak mampu saja, kalau misalkan anak itu sudah dewasa, sudah kerja, ya sudah, tidak wajib bagi kita, sudah tidak wajib memberikan nafkah ya, karena dia sudah bekerja, sudah bisa ngurusin dirinya sendiri. Tidak wajib sebetulnya, tapi kita boleh membantu. Bahkan di suatu saat, kondisi tertentu, jika anak itu misalkan suatu saat bekerja, belum nikah kasusnya ya, belum nikah, kemudian dipecat gitu atau berhenti dari kerjanya sehingga dia tidak memenuhi kebutuhannya, maka orang tua masih wajib karena dia tidak mampu tadi itu. Orang tua wajib walaupun itu berupa utangan. Kamu ini kan sudah besar, sudah kerja sendiri, bisa nyari duit sendiri. Tapi karena saat ini kamu nggak kerja, nggak punya duit, gitu ya. Ini saya pinjemin nih. Tapi nanti kalau sudah punya kamu balikin ya. Nah, kewajibannya seperti itu saja. Sebagai orang tua kepada anaknya. Kalau zakat, kalau sudah besar, anaknya sudah besar, itu harus minta izin dulu. Nanti kamu ayah yang ngeluarin zakatnya ya, gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa, itu oke. Tapi kalau misalkan nggak ada izin, itu tidak sah, zakatnya tidak sah. Tetap dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sendiri karena dia sudah mampu. Nah, kita sebagai orang tuanya yang sudah nggak mampu, ya tidak berkewajiban lagi karena dia sudah. Kemudian kalau ada anak yang misalkan dari lahir tidak mampu sampai dia dewasa, sampai umur 30-40 karena dia lemah karena sakit, cacat, nggak bisa bergerak, maka itu nafkah tetap wajib bagi orang tuanya. Nah, ini serem ini ya. Sebagai orang tua nggak gampang gitu ya, nggak gampang punya anak itu, ada kewajibannya. Dan juga ini kita ingatkan pada semua laki-laki, kewajiban kita juga memberikan nafkah kepada istri kita. Memberikan nafkah kepada istri itu tidak putus walaupun istri itu mampu. Istri kita sudah mampu nih, tetap kita sebagai laki-laki berkewajiban memberikan nafkah. Wajib. Nah, gimana Pak Haji? Saya kan sekarang misalkan nggak ada uang untuk memberikan nafkah istri. Kewajiban itu tetap ada, tidak putus-putus. Kewajiban itu tidak putus sampai nanti kita punya. Nah itu makanya nggak gampang ya asal kawin aja ya. Nggak seperti itu. Ada kewajiban nafkahnya. Kita kalau sudah berani nikahin anak orang gitu, kewajiban kita sebagai orang laki-laki memberikan nafkah sampai selama dia jadi istri kita. Itu walaupun dia kaya, tetap kita 1 hari 1,5 mud minimal. Itu bagi orang yang ya sekiranya walaupun nggak mampu gitulah, orang-orang biasa. Kalau orang itu mampu, ini penghasilannya banyak, ini kayaknya Pak Haji Sahlan ini bisnismen, kewajibannya 2 mud, bukan 1,5 mud tapi 2 mud karena mampu. Kalau yang biasa saja 1,5 mud. Baik istri kita itu orang jelek, orang cantik, orang
berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, sama. 1,5 mud kewajiban seorang suami setiap hari. Kalau misalkan kita nggak punya, nganggur ya beberapa tahun, ya kita hitung tuh kewajiban itu, iya kewajiban itu tetap berjalan terus sampai kita tunaikan, Berarti utang itu ya? Ya bukan utang gitu sih, apa itu ya, kewajiban yang tertunda. Tanggung jawab. Kalau kita nggak mampu sekarang, ya nggak apa-apa, kita belum kita keluarkan. Tapi kalau nanti kalau sudah punya, baru kita keluarkan. Nah gitu. Ini satu lagi. Kalau seandainya ada seorang ibu, nah ini banyak terjadi. Seorang ibu, berarti istrinya bapak ya, istrinya bapak kita meninggal. Kemudian ibu kita itu, ingat ya, kewajiban anak kepada ibu. Maka ibu kita itu tetap anak yang wajib menanggung nafkahnya. Nah ternyata ibu kita itu orang kaya. Orang kaya, tetap kita berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu kita, walaupun kaya gitu, selama dia tidak kawin lagi gitu. Kalau dia kawin lagi, maka nafkah itu diambil alih oleh suaminya gitu. Ya itu tambahan, berita info tambahan. Ada lagi tadi itu ya, begitu Bang Iman ya. Selama anak itu tidak mampu, kita sebagai orang tuanya yang menanggung nafkahnya. Fitrahnya maksudnya, yang utama ini fitrahnya. Kalau kita kita mampu nggak? Kita nggak mampu nih, karena udah nggak kerja ya kan. Kita punya anak udah kerja, bujangan udah kerja, berarti kan dia punya penghasilan. Iya. Kita sebagai orang tua punya kewajiban yang mutlak harus. Enggak, kita kalau orang tua yang tidak mampu, satu tidak mampu ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, apalagi anak yang sudah besar, yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri, kita tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya ya gitu. Gitu Bang Iman ya. Selama kita tidak mampu mengeluarkan zakatnya, ya tidak usah dikeluarkan, orang nggak mampu. Dan kalau kita mampu, kita harus minta izin. Kalau memang dia udah. Iya, kalau sudah besar, kalau kita mampu dan anak kita itu sudah besar, kita minta izin. Cung, kamu zakatnya nanti ayah yang bayar ya. Mbah yang bayar. Siap Mbah. Itu boleh. Kalau kita main nyelondong aja nggak boleh ya. Nah itu nggak boleh, karena dia sudah dewasa dan dia sudah punya kewajiban sendiri. Nah, nanti dia ngeluarkan zakat lagi. Gitu. Nah, jatuhnya yang Bang Iman keluarin itu sedekah biasa, sedekah biasa. Nah kalau itu tadi, apalagi saya anak udah keluarga, udah punya tanggung jawab sendiri. Nah terus kalau masalah zakat, dia yang ngeluarin, misalnya untuk bapak, emak gitu, bukan kita yang ngeluarin. Anak yang ngeluarin untuk kita gimana? Oh, jadi anaknya yang memberi yang zakatin orang tuanya. Iya. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Iya. Harus izin dulu nggak? Izin dulu dong. Izin dulu lah, izin. Kalau orang tuanya nggak mampu, iya, izin, nggak apa-apa. Bah, nanti zakatnya nanti saya yang bayar ya, biar saya aja. Oh iya makasih ya gitu. Ada lagi tentang zakat? Kalau zakat 2 kali gimana Tan? Bagus itu. Zakat berkali-kali boleh. Kan saya zakatin anak saya di sini. Nah di Cobet neneknya zakatin juga tanpa sepengetahuan saya, gimana tuh? Iya, nggak apa-apa, zakat berkali-kali nggak apa-apa. Bagus aja. Neneknya nggak Oh nggak izin. Anaknya sudah besar belum? Anaknya sih masih kecil. Masih kecil. Kalau masih kecil itu nggak perlu izin. Yang kalau masih kecil nggak perlu izin. Nggak perlu izin kalau masih kecil. Kecuali dewasa. Yang masih kecil nggak perlu izin. Orang yang berhak menerima zakat itu diharuskan yang pertama Islam. Jadi orang kafir itu nggak boleh menerima zakat. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Kemudian yang kedua al-hurriyah al-kamilah,
merdeka, berarti budak juga tidak boleh diberikan zakat. Wa alla yakuna ghaniyan, yang ketiga tidak boleh kaya, kecuali illa fi masail kama taqaddam, kecuali di masalah-masalah yang kita sudah jelaskan. Yang keempat, alla yakuna makfiyul mu'na, tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Misalkan seorang suami mengeluarkan zakat diberikan kepada anaknya, nah itu nggak sah. Atau seorang suami zakat diberikan sama istrinya, nggak sah, karena zakat ini diberikan sama orang yang memang menjadi kewajiban nafkahnya, nah itu tidak boleh. Wahiyya wajibatun kanafaqati zauja ala zaujiha, ya, contohnya seperti seorang suami memberikan zakatnya kepada istrinya, itu tidak sah. Tidak boleh juga zakat itu diberikan kepada alla yakun hashimian, kepada Bani Hashim, wala mutalliban, Bani Mutallib. Zakat tidak boleh diberikan kepada para habaib. Para habaib nggak boleh menerima zakat. Iya. Wa alla yakuna mahjuran alaih, dan zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang nggak boleh untuk bertransaksi, seperti orang gila. Ada orang gila diberi zakat, nggak boleh. Zakat tidak untuk orang gila, ya. Tapi kalau mengeluarkan zakatnya, masalah zakat dia berkewajiban, tapi kalau menerima zakat nggak boleh. Karena hartanya buat apa kita kasih zakat? Dia nggak bisa ngelola zakat yang kita berikan, gitu. Ya. Kemudian zakat itu tidak boleh diganti dengan nilai. Nah ini di mazhab Imam Asy-Syafi'i, zakat fitrah, khusus zakat fitrah tidak boleh diganti dengan nilai. Misalkan zakat fitrah itu di Jakarta harus pakai beras. Udah, saya itu aja, pakai uang saja. Berapa beras? Harga beras misalkan berapa 3 kilo? 1 kilo misalkan 10.000. Berarti 3 kilo berapa? 30.000. Nih 30.000 saya zakat fitrah. Nah itu tidak boleh di mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh diganti dengan nilai. Harus berupa barang makanan pokok. Nah itu ya, harus berupa barang makanan pokok. Kemudian ini ada permasalahan yang kita tiap tahun hadapi. Untuk zakat fitrah biasanya kita keluarkan melalui apa? Melalui panitia zakat. Nah, panitia zakat di sini kita sebut, ya disebutnya amil. Padahal kenyataannya ternyata sudah dikaji, ya, dikaji para ahli fikih kita. Panitia-panitia zakat yang dibentuk setiap tahunnya di masjid maupun di mushola itu bukan amil zakat. Mereka bukan amil zakat. Maka kalau bukan amil zakat, mereka tidak boleh menerima bagian dari zakat tersebut. Nah ini perlu perlu disuarakan. Karena kebanyakan zakat fitrah itu habis di panitia zakat. Panitianya dia ada salah satu kampung. Panitianya itu tiap rumah itu. Satu kampung misalkan ada 300 rumah. Satu rumah itu satu anggota panitia dan zakat. Jadi zakatnya habis sama panitia zakat itu. Itu. Nah, iya dibagi-bagi sama panitia zakat. Ya, mohon maaf ini nanti untuk tahun depan ya amil yang dibentuk di masjid maupun di mushola kita itu bukan amil zakat yang dimaksud di ayat atau ayat 60 ya, bukan. Tapi kondisi panitia zakat itu sama dengan hanya wakil saja. Wakil ya, kita kan mengenal kemarin 3 cara untuk mengeluarkan zakat. 1, dikeluarkan sendiri, dibagikan sendiri. Cara yang kedua,
diwakilkan. Nah, panitia ini posisinya wakil. Kalau wakil itu tidak berhak menerima bagian dari zakat. Namanya wakil, dia hanya untuk menyampaikan saja gitu, menyampaikan amanah yang dia berikan kepadanya gitu. Nah, ada juga kasus di beberapa daerah yang kita temukan, kalau ada zakat fitrah, berasnya yang berupa beras, 1 orang, 2 orang, 3 orang dicampur jadi satu, ya, dicampur jadi satu. Padahal wakil yang mewakilkan beda orang, gitu ya. Dan yang menerima nanti itu yang dikhawatirkan dikembalikan kepada yang masih nafkahnya dia, gitu, yang masih jadi tanggungan dia. Nah, itu yang khawatirnya seperti itu. Nah, untuk solusinya ada beberapa guru kita itu mengajarkan kalau kita bentuk misalkan panitia zakat, hendaknya ya nanti yang menerima dari orang yang mengeluarkan zakat, hendaknya orang yang memang dia berhak untuk menerima zakat, bukan orang sembarangan. Misalkan cari di daerah tersebut, misalkan orang yang miskin. Oh, ini misalkan mana Pak Makmun gak ada. Taruhlah si A ini miskin, ya kan? Dia ini berhak nih untuk menerima zakat. Maka sebaiknya orang inilah yang nanti yang ngadepin, yang menerima orang-orang yang datang ke musola atau ke masjid kita untuk menitipkan zakatnya. Nah, itu nanti dia yang terima. Nah, itu kalau kasusnya seperti ini, boleh itu dicampur. Karena pada hakikatnya zakat yang diterima itu sejatinya diberikan kepada asli mustahiknya, bukan wakil lagi. Gitu, bukan wakil lagi. Tapi sebaiknya di briefing dulu, dikasih tugas dulu. Ini ya, dikasih tahu caranya begini gitu. Kalau nggak begitu, wah ini punya saya ini, dibawa semua pulang. Ya kita melompong ya kan. Ya dia berhak. Oh ini kan bagian saya yang nerima. Ya repot, punya dia. Ya kalau bisa dikasih tahu dulu, kamu di sini hanya bertugas ya untuk ini aja, untuk menerima orang-orang yang mengeluarkan zakat. Nah, nanti tetap di sini nanti kita bagi gitu. Ya. Baik, saya ulangi lagi. Minta seseorang yang memang orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Kita tugaskan dia di depan untuk menerima orang-orang yang mengantarkan zakatnya di masjid atau musola. Dia yang terima. Orang fakir kita minta tolong untuk menerima gitu. Iya. Habis itu berasnya dikumpulin, itu boleh tuh dicampur-campur, boleh, nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Karena sudah diterima sama yang berhak. Gitu. Berarti kalau orang yang menerima itu orang yang di luar 8 itu, itu wakil. Seperti yang terjadi, yang panitia zakat yang ada rata-rata di masjid dan musola itu, mereka adalah wakil. Wakil dari orang yang mengeluarkan zakat untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Hanya wakil saja. Gitu. Tapi kalau misalkan kita nyuruh orang di depan, ya kan, untuk menerima zakat dan memang dia itu fakir, miskin, utangnya banyak lagi, ya kan, udah dia berhak untuk menerima zakat tersebut. Jadi orang itu sebetulnya bukan wakil lagi, sudah langsung dia yang terima gitu. Walaupun satu kampung dia terima, ya nggak ada masalah. Habis itu baru dibagikan. Gitu. Ya itu tadi ya, semua dibagikan lagi, nggak apa-apa. Ini untuk menghindari kembalinya zakatnya orang kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah tadi itu. Nah, gitu.
jangan sampai saya menyerahkan zakat tapi beras itu pulang ke rumah saya. Iya, seperti itu. Nanti pulang lagi berasnya. Dan itu memang tidak boleh. Zakat yang dia sudah keluarkan kembali lagi ke dia. Nah, itu tidak apa fungsinya kalau begitu dikeluarkan zakatnya kan? Padahal zakat itu dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan gitu. Sedangkan kembali lagi ke dia. Nah, itu ada lagi yang mau ditanyakan untuk masalah zakat. Jadi kita sudah belajar orang yang wajib mengeluarkan zakat, kita juga sudah belajar orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian dengan apa kita harus mengeluarkan? Satu lagi waktu ya. Kapan waktunya mengeluarkan zakat? Kemudian waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat itu kapan? Waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat adalah yaumul id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil id wal afdal ba'da salatil fajr. Waktu yang paling bagus untuk mengeluarkan zakat hari Idul Fitri, harinya Idul Fitri ba'da tulu'il fajr, setelah matahari terbit, wa qabla salatil id, dan sebelum salat id. Wal afdal, yang paling afdal dari semua waktu adalah setelah salat fajar, setelah salat subuh. Jadi setelah salat subuh itulah yang paling afdal. Di hari raya, pas hari raya setelah salat subuh, itu yang paling afdal. Kemudian waktu jawaz, ada waktu yang diperbolehkan. Kapan waktu diperbolehkan mengeluarkan zakat? Wa huwa min awwali Ramadan. Diperbolehkannya mengeluarkan zakat itu sejak masuknya bulan Ramadan. Misalkan hari ini nih awal Ramadan, malam ini malam Ramadan, ya hari ini, mulai hari ini sudah diperbolehkan gitu. Zakat mulai hari ini boleh diperbolehkan. Itu waktu bahas tentang zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, kita sudah tuntas, selesai. Insya Allah nanti akan kita bahas bab baru yang lebih serius, lebih menarik insya Allah ya. Ikutin terus, jangan bolos. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa ya karim wa lana ya rahim ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'awhum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.